Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai siang sore hari ini kita masih diberikan kesehatan. Langsung saja yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Ustadz Heru Setiawan SPDI, Ibu guru hebat semuanya, terima kasih sudah menyempatkan hadir di ruangan ini dalam rangka penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh saya di Wijaya calon guru penggerak angkatan 10. Mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih kepada CGP, kepada Dini Jesco, telah memberikan kesempatannya kepada saya selaku Sekolah SD Negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdihi qulubina wasbahna wa ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Yang pertama, saya hormati Bapak Dini Jesco sebagai calon guru penggerak angkatan 10, coba ya. Mudah-mudahan beliau sehat selalu dan bisa menjalankan tugas-tugasnya yang diberikan oleh fasilitator ya, sehingga beliau bisa menyelesaikan sampai akhir dari tugas di CGP ini. Bersama juga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan ibu sekalian dalam sehat walafiat, guru ya, sehat walafiat dan diberikan keberkahan. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan terkait calon guru penggerak SD ini, Bapak Ustadz dari Wijaya Eskom. Alhamdulillah beliau adalah merupakan dalam rangka melaksanakan aksi nyata ya, aksi nyata dari dia, aksi nyata yang apa namanya yang akan melaksanakan modul pertama ya, modul pertama yang saya tahu itu modul ada 10, benar ya? Ada 3? Ya, ada 3, ini baru 1, berarti 2 lagi, mudah-mudahan doakan boleh bisa apa namanya menyelesaikan tugasnya sampai akhir dan mendapatkan hasil yang baik. Dan ini juga adalah merupakan modul penutup ya Pak Dini ya, untuk di modul 1. Jadi setelah ini sudah selesai, mungkin kita akan lanjut ke modul 2. Jadi untuk itu, berharap kalau sekalian nanti bisa mendukung support beliau aktif mungkin nanti ya, ketika pembelajaran beliau sampaikan aktif, silakan bertanya, silakan nanti diskusikan. Baik, ini dari saya sekali lagi ya. Terima kasih. Semangat untuk Bapak Dini Jesco sebagai guru penggerak, calon guru penggerak SD ini yang angkatan ke 10, dan alhamdulillah kita sudah kedatangan guru penggerak juga. Ini sudah menjadi guru penggerak yang ke-7 ya, ini ya. Mudah-mudahan beliau bisa mengeluarkan ilmunya kepada kita semua yang ada di sini ya, amin. Dan bisa mentransfer ilmu yang beliau dapatkan dari CGP calon guru penggerak. Dan saya mengetahui sih banyak ilmu yang disampaikan. Masukan saya buat dari ini buat terus. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan motivasi dan arahannya. Langsung saja ya, izin berdiri. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan terkait dengan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif.
Di sini aksi nyata ini sebagai penutup tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah dari rangkaian kegiatan-kegiatan yang sebelumnya. Langsung saja. Selamat datang guru hebat, mari belajar bersama, saling berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di SDIT Dolimi yang kita cintai. Konsep utama modul budaya positif ini adalah yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar yang selama ini kita anak dijadikan sebagai objek ya bullying ya, maka kita jadikan sebagai objek kita. Ya. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, ada kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu ada kebutuhan dasarnya, nanti kita bedah satu persatu. Kemudian ada yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima, ada posisi kontrol restitusi. Nanti restitusi itu seperti apa, nanti ada penjelasannya. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Kemudian yang ketujuh, ada segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru seperti apa? Ya tentunya pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu ya profil Pancasila ya, isinya ya. Yang pertama adalah beriman pertama kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, mandiri. Keempat, bernalar kritis. Lima, kreatif. Enam, bergotong royong. Seperti itu. Sudah hafal Ibu Bapak ya semuanya ya? Tidak ada lagunya juga ya. Oke lanjut. Nah, jadi tujuannya nanti ke arah sana ya, ke profil pelajar Pancasila. Kemudian disiplin positif pembahasannya ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita pasti ada ya ketidaknyamanan. Jadi misalnya, ayo berbaris, ya. Anak-anak tuh berbaris, tapi karena takut ya gitu ya. Iya, seperti tadi tuh ada Pak Dedi main bola. Jadi karena takut. Tidak berdasarkan dari keyakinan dia akan kepatuhannya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menekan tanpa ancaman maupun hukuman. Motivasi intrinsik itu motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri untuk mencapai sesuatu tanpa dipengaruhi dari orang lain. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih ya, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Selanjutnya yang keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Tadi ya, ketika kita menegur anak-anak kita, dia mungkin sesaat dia akan mengikuti perintah kita gitu ya. Kemudian melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, jadi dari luar dirinya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia mengharapkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi kita pernah misalkan, kalau barisnya rapi, nanti ibu guru kasih hadiah. Gitu. Nah ini merupakan bagian dari motivasi ekstrinsik. Mungkin untuk sesaat itu bagus, tapi untuk kedepannya kurang bagus. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena nilai-nilai kebajikan diri sendiri
motivasi intrinsik. Jadi yang diharapkan itu yang dari dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini ada contohnya dengan hukuman. Bisa menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid, menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Nah, hal-hal ini yang harus kita hindari ya untuk anak-anak kita. Nah, ini yang terkait dengan penghargaan. Tidak efektif, ya, merusak hubungan sifat iri antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. Kemudian mematikan kreativitas. Yang berikutnya merampas hak menghargai dirinya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Contohnya konsekuensi. Itemnya penguatan jangka pendek. Jadi kalau misalkan siapa yang sholatnya rapi, ibu kasih hadiah, itu bagus untuk jangka pendek. Tapi ketika nanti jangka berkelanjutan panjang, maka dia akan melakukan disiplin atau kebaikan itu berdasarkan penghargaan atau yang lain. Nah, ini yang coba akan kita bangun ya. Perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Nah, ini untuk yang restitusi. Jadi yang diharapkan itu yang restitusi. Jadi murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ketika dia nanti ada kesalahan, ya tanggung jawab dia. Nah, ini yang akan kita bangun ke depannya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Berikutnya murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian murid bersemangat memperbaiki dirinya. Teori kontrol dirinya memegang kontrol. Nanti yang terakhir akan ada pembahasan. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Metode cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini ya. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang diharapkan oleh dunia pendidikan. Ini oleh dosen 2004. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian penguatan dan fokus pada solusi. Kemudian yang terakhir menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Yang mungkin Bapak Ibu pernah melihat kalau saya sekarang ada anak yang salah nggak marah-marah lagi, atau ngasih hukuman, pada ini berubah mungkin sedikit. Nah itu saya lagi mempraktekkan ini, walaupun hasilnya belum maksimal. Gitu seperti itu. Perbedaannya, contoh kasus murid sering tidak mengerjakan PR, ini sering ditemui ya PG. Iya, apalagi di ruangan saya tuh banyak tuh. Pak ini pinjam ruangannya, ya bagi ya. Hukuman, ya, ini yang terkait dengan hukuman. Guru menghukum murid tersebut dengan berdiri di depan kelas, contohnya ya. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Dalam konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Jadi ada kelonggaran sedikit, gitu ya. Atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini termasuk bagian ada hukumannya juga. Ya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan, tapi sesaat besoknya pasti ini lagi, lakukan lagi. Nah kalau yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Contohnya ketika misalkan ada tidak mengerjakan PR, ya ditanya. Bisa jadi dia malam itu lelah, habis ikut bapak ibunya dari mana, yang dipaksa gitu kan harus sampai malam, yang harus memang dia mengerjakan PR ternyata. Nah guru langsung menjustifikasi, kamu gak mengerjakan PR, dapat hukuman. Nah ini masalah yang tidak selesai kita selesaikan. Harusnya ini digali lebih lanjut. Tapi ini butuh proses dan waktu yang lama. Karena kita menghadapi kurang lebih 30 murid lah ya, 25 sekarang. Ini harus kita coba bedah satu persatu. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang diharapkan dari restitusi. Kemudian posisi kontrol restitusi. Ini ada 5. Nah ini Pak Hukum, nanti Bapak Ibu bisa lihat kita ada di posisi mana.
Nah, ini pembuat rasa bersalah, jadi anak dibuat rasa bersalah. Kemudian teman, kemudian ada pemantau, nah manajer. Nanti masing-masing dari ini ada penjelasannya. Nah, ini penjelasannya. Contoh kasus seperti tidak membawa buku pelajaran ke sekolah. Kalau pembuku patuhi peraturan sekolah, lalu tidak boleh masuk kelas. Ini sering ya. Ya silakan Pak. Ini sering mungkin pernah kita lakukan. Jadi ketika tidak mengerjakan PR atau apa, siswa tidak boleh mengerjakan. Tapi sekarang selalu dikikis secara bertahap. Kalau yang pembuat rasa bersalah, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu Bapak kecewa sama kamu. Nah, ini sering ya, gue ya, nggak tahu udah nggak ya, ya. Buat itu masih. Nah, nanti kita lihat posisi kita ada di mana. Nah teman, ayolah yang tertib buat Bapak Guru bangga. Kali ini tidak mengapa kamu berbuat salah. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, ini teman-teman, ini yang posisi yang lumayan kita harapkan. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Jadi mengajak anak didik kita untuk coba introspeksi diri. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Saya awalnya dulu ini kan sama aja ya, cuma kosakatanya aja yang diubah. Nah, ternyata beda. Kalau keyakinan itu dari semua sini sebenarnya ada kontribusi untuk menjelaskan. Apa bedanya sama kesepakatan? Ya, nanti kita lihat sini. Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, contohnya proses membuat keyakinan kelas bersama murid. Nah, ini yang saya lakukan kemarin. Walaupun saya nggak minjem murid gitu ya, karena bukan bertugas. Nah ini ya. Ini awal saya jelaskan dulu. Jadi dibangun gitu ya. Membuat kesepakatan bersama dengan anak-anak. Jadi masing-masing mereka saya kasih kertas kecil, bikin apa yang harus kita sepakati. Nanti ada sih. Nah, itu yang udah nempel gitu. Ya, Bu ini. Jadi masing-masing orang berbeda, tapi ada juga yang sama. Nah, setelah mereka semua menulis, saya bikin ini ya, apa namanya, kesepakatan. Mereka tulis lagi di kertas apa yang mereka tulis tadi di kertas lembar. Kemudian mereka tanda tangan. Jadi kesepakatan bersama. Nah, jadi masing-masing tanda tangan. Nah, itu dia. Jadi kita sepakati. Kelas berapa coba bapaknya kasih. Ya. Nah, proses pembuat keyakinan kelas bersama murid ini tadi nih Bapak Ibu. Ya, jadi anak-anak tulis, kemudian secara perwakilan mereka tanda tangan gitu, atas kesadaran dirinya. Dan apa yang mereka tulis di sana ya sesuai dengan mereka, jadi bukan karena saya paksa untuk tulis A, B, C dan seterusnya. Nah ini dia. Nah ini yang awal prosesnya saya tempel. Nah ini yang jadinya. Jadi seperti ini. Karena ada yang sama kita rangkum menjadi satu keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini sebenarnya tidak perlu banyak-banyak. Ya begini ya. Jadi sedikit tapi dicoba diterapkan secara berkesinambungan. Kalau misalkan ada 3 item saja keyakinan kelas yang sudah disepakati dan dijalankan, boleh nambah. Ya, ini yang harus coba kita evaluasi. Gitu. Nah ini keyakinan kelas yang sudah disepakati dan sudah dirangkum ya, bersama anak-anak. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja akan mudah diingat. Jadi peraturan kelas itu banyak tapi tidak dijalankan,
ya percuma. Seperti yang ditempel sana itu perlu dievaluasi atau disepakati lah ya. Nah, harus melibatkan semua warga kelas, murid dan guru ikut terlibat dalam penyusunannya. Jadi jangan hanya satu orang, guru ini. Jadi anak dan guru harus terlibat sebagai warga kelas. Sesuaikan kondisi kelas atau sekolah dan mudah dijalankan. Jadi bisa jadi akan berbeda kelas yang satu dengan kelas yang lainnya karena sesuai dengan kesepakatan dengan anak-anak. Kalau misalkan kelas 1 dibuat lebih mudah lagi gitu ya seperti itu. Nah, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, semua perilaku memiliki alasan, menanyakan keyakinan. Kemudian semua memiliki motivasi internal. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi ada pertanyaannya, kalau misalkan menstabilkan itu pertanyaannya, contoh pertanyaannya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kemudian yang untuk validasi tindakan yang salah, itu ada pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, seperti tadi ketika anak tidak mengerjakan PR, kita tanya alasannya kenapa dia tidak mengerjakan PR. Seperti itu. Tentunya anak yang satu dengan yang lain akan punya alasan yang berbeda. Nah, ini yang memang harus kita concern di sininya. Tentunya ini butuh waktu dan proses yang tidak sebentar. Ini yang terakhir ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu bereferensi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai omong, posisi manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, berdikari dan bertanggung jawab. Itu standar nasional pendidikan. Nah, ketika kita mengajak anak didik kita untuk berbuat baik, positif, disiplin, tentunya berawal dari kita juga, kembali lagi kepada kita, sehingga kita nanti menjadi role model yang baik untuk anak kita. Bapak dan Ibu guru hebat, semoga sharing kita pada kesempatan ini dapat bermanfaat dan bisa menuntun murid sesuai dengan profil belajar Pancasila yang dicita-citakan. Terima kasih, bergerak dan menggerakkan. Ini moto kita sebagai guru penggerak, sebagai penyemangat ya, ketika kita memberikan sebuah edukasi, pelayanan kepada anak kita, ini yang memotivasi kita semua seharusnya seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.